in general menurut Cici, arti kata parables itu apa? Jangan jawab perumpamaan, tapi artinya itu apa? Menurut kamu, in general, apa sih arti kata parables? Waduh. Perumpamaan. Itu translation. Oh, itu translation. Contoh. Seperti story, ya, fiction, ya, but relate to life. Bahasa yang lebih relate kali ya. Pakai medium apa gitu. Kalau zaman sekarang TikTok, dulu zamannya parables gitu misalnya. Menurut kamu, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan His message itu dalam bentuk parables? Ya mungkin supaya mudah masuk ke society aja. Soalnya kadang hikmatnya atau statementnya Tuhan tuh melampaui batas pemikiran manusia. Karena Tuhan pengen kita untuk belajar sesuatu yang baru. Kalau cuma dikasih tahu doang, kita nggak mau nangkep dan kita nggak mau try to understand. Kayak zaman sekarang kan kita cuma bisa taunya lewat tulisan. Jadi bakal banyak banget miscommunication kalau misalkan nggak pakai perumpamaan. Ya, dengan parabel Tuhan berharap ada truth yang kemudian bisa dimengerti, yang kemudian bisa relate to other truth, yang kemudian bisa didiscover. Dari ayat yang aku kasih ke Cici, Cici dapat apa sih? Bebas ya, bebas. Bebas. Aku dapetnya sih kayak kita nggak boleh underestimate hal yang kecil. Karena dari hal sekecil apapun bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna, meskipun bukan buat kamu, tapi bisa buat orang lain. Every single interaction, every single sermon yang kayak udah dibagikan, dari sharing, dari interaksi sama orang-orang gitu, pasti itu tuh tertanam gitu di hati lo. Konsep kerja dari Tuhan itu selalu start something big with something very small, yang bahkan dianggap mungkin yang small itu nggak important. Misalkan kita bisa tertanam dengan baik, bakal impactful banget. Kalau kita invest di situ, waktu kita, usaha kita itu bakal sia-sia. But turn out justru dari yang small itu bisa jadi satu hal yang berdampak. In your life, that small things, that mustard seed itu merepresent apa? Apa ya? Banyak sih. Semuanya sih ya, dari mulai perkataan. Kayak sekedar kayak, Lele cantik sekali. Oh, thank you. Gitu. Karen cantik juga. Makasih. Gitu. Ivan ganteng. Kayak bilang say thank you gitu kan, itu kan hal kecil, tapi kita kan sering kayak lupa gitu, kayak bilang nggak penting say thank you doang. Tapi kan kalau misalnya dikasih terus kita bilang say thank you kan, wah, kayak orang yang ngasih kan seneng gitu. Atau cuma ngechat tanya kondisi teman yang mungkin cuma sekedar nanya apa kabar. Walaupun sedikit buat kita, mungkin for that person at that time pas banget lagi sesuatu yang benar-benar meaningful and needed. Attitude ya. My attitude to other people. Attitude, termasuk kayak your behavior gitu, perbuatan lo aja gitu ke orang-orang. Kasih, kadang kita suka underestimate kasih. Kadang kayak kita kurang peduli sama lingkungan kita, tapi waktu kita give love sama orang lain, mungkin mereka yang receive bisa ngerasa itu benar-benar berdampak buat mereka. Kalau misalnya mustard seed itu tumbuh jadi pohon, jadi hutan, bakal jadi apa gitu? What's the impact? Dampaknya sangat besar, terutama especially to our family yang mungkin belum pernah kenal Tuhan. Kita bisa beritakan firman Tuhan kepada mereka. Dia ngerasain nih kebaikan ini, jadinya chain reaction. Orang lain itu bisa melakukan hal yang sama lagi ke orang lain lagi, jadi bisa kayak menyambung. To be consistent and diligent about it. Nanti kemudian saya lihat ya develop jadi satu karakter yang kuat. Community mungkin, soalnya kalau misalkan ada kasih, kita bisa gain trust each other. Jadinya bisa saling cerita satu sama lain, bisa jadi buat friendship, dan mungkin itu bisa jadi komunitas yang bisa membangun satu sama lain dan bisa ada Tuhan di dalamnya menurut aku. Nah, ya contohnya di POJ. Cukup apa? Lanjut. Nggak apa-apa. Biar oke, cukup sih.